Laporan intelijen CIA bertajuk The President's Daily Brief tahun 1965 mengungkap bahwa semestinya ada 8 jenderal yang diculik pada tanggal 30 September tahun 1965 malam hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Padahal sejarah mencatat ada 7 jenderal yang diculik. Sejumlah petinggi militer itu diculik dan dibunuh dalam sebuah usaha kudeta. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan nama Gerakan Tanggal 30 September PKI atau G30S PKI. 6 jenazah jenderal dan 1 perwira TNI AD dikubur dalam sebuah sumur tua yang sempit, hanya berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sumur itu kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur. Jenazah 7 petinggi TNI yang kemudian diberi gelar pahlawan revolusi itu baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Dan berikut adalah misteri tentang G30S PKI. Brigjen Ahmad Sukendro disebut-sebut dalam laporan CIA. Berdasarkan laporan intelijen CIA bertajuk The President's Daily Brief pada 1965 yang kini sudah bisa diakses publik di situs resmi, dalam rangka memberantas PKI rupanya Jenderal-Jenderal AD aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat dan masuk dalam laporan CIA. Jenderal Sukendro adalah satu-satunya yang selamat dari Brain Trust AD setelah pembunuhan tanggal 30 September mengatakan kepada pejabat Amerika kemarin bahwa dia pikir situasi cukup baik. CIA mengatakan bahwa dia mengakui pertanyaan besar apakah AD bisa memberantas komunis dengan Soekarno yang merasa keberatan. Brigjen Sukendro sedang bertugas ke China. Dalam buku Soekarno File karya Anthony C. Adake menyebutkan bahwa Sukendro lolos dari maut karena saat itu sedang menjalankan tugas dinas ke Beijing, China. Sukendro juga disebut-sebut sebagai jenderal intelijen yang dekat dengan CIA dan pejabat AS. Dalam laporan kepada Presiden Johnson pada tanggal 20 Oktober tahun 1965, CIA cemas Sukendro ditendang Soekarno setelah kejadian G30S PKI sebagai bagian dari pertarungan AD dan PKI. CIA mengatakan bahwa mantan Pangau bernama Omar Dhani yang terlibat urusan tanggal 30 September meninggalkan Indonesia kemarin untuk kunjungan yang diperpanjang di luar negeri karena didesak AD. Untuk kompensasinya Soekarno meminta Jenderal Sukendro mengasingkan diri. Brigjen Sukendro menolak mengasingkan diri. Laporan CIA pada tanggal 26 Oktober tahun 1965 menyebutkan bahwa Sukendro menolak mengasingkan diri, namun akhirnya pada tanggal 29 Oktober tahun 1965 Soekarno berhasil memaksa Sukendro meninggalkan tanah air. Alasan lain kenapa nama Sukendro menghilang adalah diketahui bahwa Soeharto menjebloskannya ke penjara pada awal Orde Baru. Dicurigai jadi dalang G30S PKI. Dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto tulisan FX Baskara Tulus Wardaya disebutkan bahwa Sukendro merupakan jenderal yang dikenal dekat dengan CIA. Lantaran ia ditugaskan belajar ke Amerika Serikat, maka kedekatan dengan CIA kemudian terjalin baik. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA bahkan berhasil lewat kemampuan komunikasinya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu sosok Sukendro lah temali utama yang menghubung Nasution dan juga Ahmad Yani dengan CIA. Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang.